bisa bertemu lagi di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ilmu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon jazakallahu khair. Minggu yang lalu kita membahas contoh syafaat selain syafaat Nabi Muhammad SAW, yaitu syafaat anak tapi yang sudah wafat, sudah mati, sudah meninggal. Dan kemudian pada malam hari ini kita membahas masih bab syafaat, yaitu syafaat anak yang masih hidup. Kalau kemarin syafaat anak yang masih mati, yang sudah meninggal, artinya anaknya mendahului orang tuanya. Kalau sekarang syafaat yang orang tuanya mendahului anaknya. Kenapa kita membutuhkan anak yang soleh? Itu yang saya kasih judul dengan berkahnya anak atau anak yang berberkah. Jadi agar kita sebagai orang tua yuk terpanggil untuk mencetak anak-anak soleh gitu. Jadi jangan sampai kemudian punya rumah WP corone didandani seapi-api kan gitu. Tingkat siji dadi ke loro dadi ke telu gitu kan. Pak Tukina mboten enten. Kemudian giliran duwe anak gitu kan. Bahkan dia yang kita harapkan akan doakan kita, tapi yang mendesain buatan tenanan. Nah, kenapa kita membutuhkan anak yang penuh berkah? Karena Nabi SAW yang mengingatkan, kok pilih panjenengan pun asring mireng, idza matal insan in qonto'a anhu amaluhu illa min salasatin. Kalau kita nanti meninggal, maka semua kita nggak bisa lagi beramal, dan amal sudah berhenti kecuali 3, illa min shadaqatin jariyatin, kecuali dari sedekah jariah. Ini kan berarti untuk orang yang duit gitu. Artinya nek duit oke, monggo silakan ke masjid. Masjidnya kurang apik diapiki, fasilitasnya kurang lengkap dilengkapi kan boten. Atau mungkin jenengan ten sekitar rumah enten madrasah pun ajeng ambruk didandani monggo. Atau mungkin selokane mampet jenengan dandani nggih monggo, sedekah jariah macam-macam nggih. Atau mungkin ning kampung kuburane kebak jenengan wakaf tanah dienggo kuburan boleh, banyak nggih. Kemudian au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Kalau nggak bisa ngajar agama, ngajar yang selain agama. Napa contohnya? Ngajar misal tah nom-nom diajari supaya makarya ben boten males, boten nganggur. Atau kemudian punten ibu-ibu gitu kan, diajari biar kreatif gitu kan. Kan sekarang diusahakan tuh di kampung itu kan semua punya kreativitas, apalagi ten Solo boten enten lahan pertanian. Umpami enten nggih namung 0, sekian persen, dan itu juga sudah tidak diperhitungkan sama Pemkot Solo sebagai sumber daya alam di Solo gitu. Kemudian yang terakhir, artinya kalau ilmu ini kan orang yang punya ilmu toh, artinya mungkin ya kita nggak punya, buatan sakit ngajar agami, terus mungkin aja ngajari skill-skill nih buatan sakit, atau mungkin buatan gak ada ilmu nih. Maka yang terakhir ini umumnya orang punya, umumnya gitu. Artinya kalau ada orang-orang tertentu yang ngapunten pun nikah dangu kok gak punya putra, ya ini bagian dari yang sedikit. Umumnya orang ini punya, walaupun orang duwe, sosok orang duwe anak malah akeh banget. Nah, awaladin solihin ya daulah, atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Artinya dari 3 opsi ini, ngapunten nek jenengan boten wong sugih, jenengan yo ngapunten ndak punya ilmu untuk diceritakan, disampaikan kepada banyak orang, maka harapan terakhir ya tinggal anak soleh gitu kan, anak soleh gitu kan. Maka kalau kemudian aset dunia yang berupa fisik aja kita percantik, kita perbaiki, kenapa kalau kemudian untuk anak yang mungkin itu adalah kekayaan kita satu-satunya, karena mungkin harta yoran duwe,
ilmu yang bisa dibagi orang enek, kenapa kok ya ora ditututi kan ngoten itu. Dan kenapa kita harus berjuang untuk itu? Karena Nabi SAW mengingatkan innallaha azza wa jalla la yarfa'u darajata lil abdi sholih. Sesungguhnya Allah azza wa jalla niku benar-benar akan mengangkat derajat hamba Allah yang sholih. Jadi bapak yang sholih, yang sholat, yang bertauhid, yang tidak ahli maksiat, yang akan dimasukkan ke surga. Senajan amale sithik, surgane endek gitu. Fil jannah, kata Allah Subhanahu, kata Nabi SAW, di dalam surga. Kemudian fayaqulu, karena dinaikkan derajatnya, jadi sakjane yang level A gitu kok dinaikkan sampai ke X gitu, naik tinggi gitu. Fayaqulu, kemudian hamba yang sholih tadi setelah dimasukkan di makomnya terus juga kemelih kan layar fa'u darajatan lil abdi sholih, akan dinaikkan derajatnya. Dia bertanya, ya Rabbi, wahai Robku, ani lihadihi, kenapa kok saya naik kelas sedemikian tinggi? Kenapa kok saya makomnya di sini? Harusnya kan saya temriki mawon. Wong ning donya kula jenengan wajib ke haji delalah ya ora ngidit munggah kaji, nanti mati ya ora munggah kaji gitu. Jenengan ngengken kurban ben taun kula nggih mboten melu. Kok ya tekan kene derajat kula. Iki bapak yang soleh ning sesuai dengan kemampuannya kan itakullah mastata'tum nggih. Artinya kalau memang kita nggak mampu ya nggak usah kemudian bingung gitu, nggak usah kemudian geger gitu kan. Nah, kemudian ngantuk. Pindah gon turu iki. Cuci muka sana. Cuci muka sana. Cuci muka sana, wudu sana. Jul. Cuci muka sana sama kakak ini. Sana wudu sana. Nanti tidur di luar sana. Batuk itu loh, dingin. Cepet ah. Udah tak digendong Pak D Udin ya. Jul, temenin kakaknya di luar sana. Cepet toh, ngadep kok. Kula lanjut ke apunten enten iklan. Nah, si bapak yang sholih yang tadine didekek ten papan panggonan sing sak madya kalih amale niku, sing sak pase kalih amale diunggahke dhuwur. Bertanya dia, ya Rabbi anni lihada, wahai Rabbku kok saged kula minggah dugi mriki. Fayaqul, kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada bapak yang sholih itu, bi istighfari waladikalaka. Kowe iso tekan kene pinongkone istighfare anakmu. Nah, tadi saya bilang di depan tadi ada 3, harta jariah atau amal jariah, kemudian ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga anak. Nah, yang 1, 2 ini tentu setiap orang ada yang bisa, ada yang mampu, ada yang enggak gitu. Tapi yang ketiga umumnya, ngapunten malih, umumnya tiap orang tuh punya gitu. Umumnya kiai kalau nikah itu punya anak umumnya gitu. Makanya nek saniki enten orang gak gelem nikah mergo kuwatir ngopeni anak ya itu salah gitu. Karena ayatnya hadisnya jelas itu, karena kita akan penuh harapan kepada anak-anak yang kita tinggalkan. Ada juga sing nikah ning wegah duwe anak ku ya salah meneh gitu kan. Lah mengke sing nyunggi bandosane sinten apa ya terus mlaku dhewe. Jagake tanggane ya nek tanggane pangerten. Ya, artinya enggak benar ya ketika ada orang yang kemudian pokoknya penting nikah, penting seneng rasane anak, ya enggak ganggu kebahagiaan kita. Mboten enten critane mbah-mbah pun sepuh banget cek gagas urusan ngoten niku mboten enten. Rata-rata kula nek isi pengawasan ngapunten, isine nggih piye-piye sepuh gitu. Artinya makin tua kita itu nggih makin mendekat kepada agama, kepada fitrahnya ngoten nggih gitu. Jadi pun mboten gagas urusan kaya manten nom meleh ngoten nggih, kecuali orang-orang tertentu mungkin gitu. Tapi secara umum kita ngomongkan umumnya gitu. Maka fitrahnya orang secara umum nggih ya butuh sama yang namanya anak. Maka kalau rumah aja bisa kita dandani, bisa kita perbaiki, bocor sithik piye carane ditemploki gitu kan, maka anak harusnya setiap hari, setiap saat kita cek gitu. Jangan sampai kemudian luput gitu. Dan kemudian Nabi SAW menegaskan mana halawa lidun waladahu afdalu min adabil hasan. Dan seorang tua itu
tidak memberikan apapun yang terbaik melebihi adab atau pendidikan yang baik buat anaknya. Artinya jenengan mau memberikan rumah ke putra-putra jenengan, silakan. Jenengan mau memberikan kendaraan yang bagus-bagus, silakan gitu kan. Tapi pada akhirnya semua itu nggak berguna kalau nggak diberikan pendidikan yang baik. Ada seorang mbah-mbah tua itu, perempuan itu pernah ngomong sama saya, Mas, anakku semini, angger wong siji tak kei sawah karo omah siji. Tapi giliran aku tua iki, aku melu mesti kesingkir rono, salah ngomong sithik pindah mrene gitu. Wis ngono aku saiki ning kene mereka ya ora gelem niliki gitu kan. Jane sing salah apa karo aku gitu. Jadi beliau bertanya karena merasa sudah memberikan yang terbaik. Omah siji, sawah siji. Niku ibarate sawah niku dingge pakaryane putrane, omah niku dingge ngiyup saking udan kalih panasnya anake. Jadi beliau sudah benar-benar melindungi dari sisi dunia. Nah, terus ya kula sanjangi, ngapunten Mbah. Niku putra-putra jenengan niku dari sekian banyak itu sing salat pinten? Ya mung siji sing salat. Zaman semonten nggih, zaman semonten. Sinten? Ya bapakmu kuwi to. Artinya saya tidak sedang bercerita mbah yang jauh gitu. Itu mbah saya sendiri. Kemudian ya saya bilang sama beliau, ya kalau kemudian kita melihat ke belakang Mbah, ngapunten lho Mbah. Itu kesalahan jenengan atau kekurangan jenengan adalah mendekatkan pada agama. Lah piye Mas aku dhewe nek pasti bahasa kula piye le. Wong aku dhewe ora mudeng aku piye. Nah, kita kalau nggak paham harusnya nggih dicerakake ten masjid, dicerakake ten kiai, ten ustaz, ten guru agar kemudian anak niku belajar gitu, menjadi anak-anak yang soleh. Lah kemudian kok meneh gitu Mbah kula. Lah terus piye saiki? Wis telat kabeh niki. Ya saya bilang nggih paling sagete nek beliau-beliau mriki nggih Mang Sanjangi jolali salat. Napa nek pun luput anake nggih nyekeli putune. Mungkin ngandani ning pake sekolahno agama tak bayari lan sak pituruté. Sampai mbah saya waktu itu tuh mau haji aja langsung nembak bapak saya, kancanono aku Din. Kebetulan bapak saya jenenge ya Udin ya. Aminuddin. Kancanono aku Din, ora mbok engko ndak anakmu ndak do anu meri karo aku gitu. Wis coba ditawake siji-siji. Ya jelas ra nek sing wani ora salat gitu kan. Akhirnya ya semua anaknya sepakat Mas Masudin aja yang berangkat gitu. Nah maka ya akhirnya ya berangkatlah bapak saya sama mbah saya itu. Jadi bapak saya itu haji 2 kali tapi nggak pernah bayar. Yang pertama dibayari mbah saya, yang kedua dibayari ibu saya. Gitu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu benar ya, artinya benar-benar Nabi itu mengatakan perkataan yang benar kalau nggak ada gunanya. Jenengan puja anak jenengan dengan dunia, tapi nggak jenengan dekatkan ke masjid, nggak jenengan dekatkan kepada akhlak yang nggak ada gunanya. Berapa banyak orang tua yang dianiaya anaknya, bahkan ada orang tua yang nggak teraniaya secara fisik tapi teraniaya secara non fisik. Niku pilih mati wong tuane. Kasus yang mungkin pernah saya ceritakan toh, ada suami istri bapak ibu yang kemudian anaknya lanang loro kudune jagani wong tuane pas tua gitu kan, malah kemudian seneng main, luput orang tuanya didik di situ. Seneng main, dino-dino main, bapake dadi guru SMP, harapane ning masyarakat bisa menjaga nama baik keluarga. Yang terjadi malah anake ngisi-ngisi utangnya oke wong nagih utang gitu. Jadi bapak yang tiap hari piye carane rumah tangga iki cukup, nama keluarga itu baik. Nek ten kampung niku nek Pak Guru PNS wonten kan terhormat ngoten to. Nah, kok malah diparani tukang tagih utang gitu kan bendina. Akhirnya wong loro niku bapak ibuke niku stres gitu. Akhirnya dibisiki setan wis bunuh diri ngangge baygon, rangkulan, terus nulis surat, le omahe wis kadol, nggonen bayar utang, sisane dumen loro, coba. Anak pripun niku? Niku dereng
dereng anak yang kemudian mateni wong tuane mergo ora ditukokke motor lan sak piturute. Padahal mungkin pernah saya sampaikan di sini yang namanya Ashabul A'raf itu adalah sekumpulan anak-anak muda yang mereka waktu dulu dipanggil jihad, mangkat jihad, mati syahid Pak Bu itu. Kudune mlebu surga, mergo mati syahid. Tapi belum boleh. Kenapa? Karena dia waktu mangkat jihad mboten izin bapake, mboten izin simboke. Mangkat ngono wae gitu kan. Tapi juga nggak dimasukkan neraka karena dia mati syahid gitu kan. Jadi dia ada di tengah-tengah di antara surga dan di neraka. Jadi dia ada di depan pintu surga, di sebelah sana agak dindingnya surga itu. Nah tapi nanti endingnya tetap dimasukkan surga karena rahmat Allah. Cuman delok wong-wong sing do pun mlebet niku kan tentu kita pengen toh. Ibarat jenengan luwe terus sebelahnya nek wong mangan enak ning ranawari itu kan pengen itu loh. Ya, maka ketika anak yang berjihad enggak izin orang tuanya aja dimasukkan dalam kategori Ashabul A'raf, gimana halnya dengan yang malah jihate ra cetha, nganggo ransel, diseni mercon gitu kan, terus ngebom gereja, ngebom McDonald lan sak piturute. Ya. Ini benar-benar koreksi benar loh. Bahkan Nabi SAW sampai mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian di negara yang damai kayak Indonesia, nggak ada kerusuhan, nggak ada apa, nggak ada peperangan, kok tiba-tiba gawe rusuh gitu kan. Bahkan kemudian membuat orang kafir mu'ahad, orang kafir yang ada di Indonesia kok mati gitu kan. Kata Nabi SAW orang bakal ngambu ambune surga. Niku nek sing mati wong kafir, piye nek sing mati wong Islam kok tambah ra karu-karuan. Jadi hati-hati karena nanti banyak orang dagang tentang aliran-aliran tertentu, dagang keyakinan-keyakinan tertentu. Tawone pokoknya surga. Engko nek mati begitu mati der dipapa karo bidadari pedhuk saka langit gitu kan, digawa munggah gitu. Daripada kowe ning donya nglamar anak wedoke wong ra ditampa, kerja ya ora ana, sekolah ya ora duwe dhuwit ra bisa, ya mati syahid wae malah genah engko mlebu surga langsung dicekoki ngoten mangkat. Padahal ustate ra mangkat gitu kan. Ustate ra mangkat, ustate adem ayem biang guyu ten Nusa Kambangan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak yang terbaik pemberian dari Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita jaga dengan pendidikan yang baik. Dan itu bisa diidentifikasi Pak Bu. Ketika wis mulai sifate sikape wis mulai aneh-aneh, mulai misu-misu, mulai kurang ajar karo wong tua gitu kan. Dikuandani wegah niku harus direm gitu kan. Dan hari ini hampir kondisi itu mayoritas yang saya tahu, saya amati HP sebabnya. Makanya hati-hati. Ibarat motor, jenengan anak jenengan yang masih kecil mboten entuk numpak motor mergo rong duwe duga iso nabrak sapa-sapa, maka harusnya HP juga sama. Wong bedone nek motor ditabrakke pager bisa remuk wonge kalih motore, nek HP ditabrakke bocahe enggak apa-apa, tapi sakjane otake pun remuk niku gitu. Maka hati-hati. Makanya saya ngomong sama istri saya, seraituk nyekel HP gitu. Ya kadang yang pas saya ngantor nyekel mbake gitu. Maka ya itu jilungan akhirnya. Tapi paling enggak pas saya ada enggak boleh pegang HP. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, HP lebih dahsyat daripada motor. Dan kita juga harus meriset ulang definisi sukses. Sukses niku mboten soal duite akeh, bondone akeh, niku nggih angsal. Ketika kita punya putra pinter dengan sanggup meragati sekolah sing dhuwur lenduk engko dadi dokter, entuk mboten terlarang, boleh, sangat boleh. Ning jenengan harus tambahi dokter sing saleh. Engko nek sekolah pinter terus jadi pilot, monggo ning pilot sing saleh kan ngoten. Harus ditambahi, ampun mandek soal babakan donya tok gitu. Makanya Allah mengatakan kesuksesan itu tidak ada kaitannya langsung dengan dunia, artinya tidak dibahasakan soal dunia. Tapi sukses kata Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Kalau dunia itu menjadi wasilah kita bisa selamat dari neraka dan masuk surga, itu orang sukses. Tapi jangan dibalik-balik gitu. Duniane kecekel, akhiratnya ucul. Makanya Nabi mengatakan faman arada dunya fa alai bil ilmu. Pengen urip enak ning dunya pakai ilmu. Sekolah, monggo jenengan kirim putra jenengan sekolah napa kemawon silakan. Selama itu hukumnya baik gitu.
Kemudian yang kedua, waman aradal akhirah fa alaihi bil ilmu. Nek pengen surga enten ilmune nggih ilmu agama pastine gitu, mboten ilmu dunya gitu kan. Ilmu bagaimana beradab kepada Allah, ilmu bagaimana berakidah yang benar, ilmu bagaimana beribadah yang benar, ilmu bagaimana kemudian menjadi seorang muslim yang baik dan benar ya kan. Nah, kemudian faman aradahuma, nah ini yang ideal. Bisa kecekel dunya kali akhirate, nggih fa alaihi bil ilmu, pakai ilmu lagi gitu. Makanya pentingnya meluruskan niat. Kalau sekolah ini buat apa gitu. Makanya nek misal putra jenengan tekoki kowe kok digo teknik mesin nggo apa le gitu. Ya engko gen duwe bengkel gitu kan. Nah, ken nambahi engko duwe bengkel dadi wong sugih, duwite akeh, gampang lagi infak. Ngoten. Nah, ini yang sering luput. Oh, anu ya dadi wong sugih, dadi wong sukses. Nek sugih nyalon anggota dewan dadi presiden. Nek wis pun sampai di situ tok gitu loh. Mboten ditutuke gitu kan. Harusnya ditutuke. Ketika jadi pejabat yang bisa ngayomi rakyat banyak, ketika jadi orang kaya bisa nyukupi keluarga dan tetangga kiri kanan, mboten nyusahke orang lain dan seterusnya. Maka ketika itu tertanam sejak kecil, ya insya Allah ketika dia peduli sama orang, tentu sama orang keluarganya dia akan peduli. Makanya kita redefinisikan lagi sukses itu. Jangan soal dunia tok gitu kan. Dan ternyata Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau mendidik yang terbaik itu adalah dengan contoh, bukan kokean cerita, tapi contoh. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah batu. Manusia dan batu. Nanti contohnya enek Mas gitu kan. Maka disebutkan dalam tafsirnya bahwasanya ku anfusakum di sini maksudnya adibuhum au yu'allimuhum. Ajarilah adab dan ajarilah agama. Jadi sakjane ngajari adab kali agama tugas wong tuwa melalui contoh. Pramila enten kiai NU niku nyontoni gitu. Enten cah cilik nyolong pelem ning ngisor wit pelem diancem karo tanggane tak omongke pakku lho, tepakmu lho le kowe. Si bocah kuwi ngomong mboten sah. Ngomong bapak kula ning dhuwur lagi ngepekke. Jadi akhirnya muncul kaidah dalam bahasa kita, buah itu enggak jatuh jauh dari pohonnya. Makanya ngapunten nek bapake copet anake dadi maling niku pun lumrah. Sing luar biasa nek bapake ahli maksiat anake dadi kiai, luar biasa. Makanya jangan sampai kita berpesan ning anak kita, ora apa-apa pake maling ning kowe dadi santri niku susah niku ora ketemu. Ora apa-apa pake ra salat ning kowe kudu sregep salat niku nggih ra gathuk. Maka gimana cara menggathukkannya? Ya bapaknya soleh, wong tuane mengke soleh. Pramila Allah tegaskan dzurriyyatan ba'duha mim ba'din wallahu sami'un alim. Keturunan kuwi ya keturunan yang lahir dari orang yang semisal dengannya. Artinya kalau panjenengan kersa putrane soleh, nggih ampun kesel dadi wong soleh. Kesel aku 87 tahun sholat terus gitu kan. Nanti kapan leng mandek? Hatta yakal yakin, sampai datang keyakinan, sampai datang maut menjemput kita lah, disitulah kita berhenti. Pramila Imam Ahmad bin Hambal ketika dilokke kowe sampai kapan akan sinau terus mat gitu. Kata Imam Ahmad bin Hambal sampai kakiku pertama kali menginjakkan tanah di surga. Ngoten. Niku jawaban sing nentremke ati. Karena nek mung diomongi wong terus ngrungokke terus dipikir akhirnya kok bener ya omongane kono. Akhirnya kesel ning salat. Akhirnya kesel ning ngaji. Ono yaene ngojang ngaji ra sugih-sugih bener ya. Akhire ra gelem ngaji. Ya ono yaene salat ora sugih-sugih akhire tenan. Ra salat. Bar ra salat kok sugih tenan, ya itu namanya istidrat gitu. Itu istidrat. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bener-bener orang-orang yang ahli maksiat itu ketika digerujuk dengan nikmat tapi kok kemudian tetap di atas kemaksiatan, hati-hati niku istidrat. Nah, niku namine dilulu. Nah. Kemudian anak soleh niki yang paling penting, yang tadi sempat saya singgung. Ketika kemudian panjenengan sudah berusaha mati-matian mengkreat anak soleh dan ini terjadi, mereka akan paham. Nek kemudian wong tuane pun sepuh, niku mesti akan
cekel, diopeni sebaik-baiknya. Karena yang namanya orang tua itu adalah pintu surganya. Makanya nggak akan ada anak soleh itu bandingke antara bojo karo wong tuane mboten enten. Aku bingung kok kudu milih jenengan apa bojoku, ora mungkin. Termasuk istri solehah juga sama, ketika dia adalah wanita solehah gitu kan, yang dijodohkan atau yang menikah dengan putra jenengan, nggak akan dia kemudian mengajak suaminya untuk menentang orang tuanya. Tentu dalam hal-hal yang dibolehkan dalam agama gitu. Artinya nggak mungkin itu istri yang soleh kemudian mengatakan pilih aku atau dia. Dia ini maksudnya mboke, nggak mungkin. Dia akan kemudian berusaha mendudukkan gimana cerita hidup ini agar balance gitu. Dia akan tahu kalau anak lanang ini kudu juga dekat sama orang tuanya. Begitu pula si suami yang baik, dia akan tahu kalau istrinya punya orang tua ya tetap akan didorong mereka gitu. Makanya kalau nanti ditekoi kalih seorang perempuan gitu. Ketika kemudian ibunya minggat dari rumah gitu. Kemudian dia tak bilang, kenapa enggak mbok cegah, kenapa enggak mbok ini? Alah paling aku yang ngerti tekane ngendi Mas gitu kan. Loh, orang ngono, masalah ibumu ki wis tuwa. Kok nek numpak angkot ceblok, pleset lan sak piturute terus piye gitu kan. Wong anu paling ya ning gone si adike berarti ume ngono. Terus ya ora ngono, cara nyerateni wong tuwa yes. Piye-piye ki kan wong tuamu. Dia malah nanya ke saya, "Loh, aku kan wong wedok, Mas." Nah, terus aku kan kudu bakti ning suamiku daripada kepada orang tuaku, harus didulukan suami daripada orang tua. Betul, kuwi ora salah gitu kan. Nah terus salahku ning ndi? Salahmu, kowe ngerti. Heeh. Nah, rungokno gitu. Ibumu wedok, bapakmu gak ono. Berarti kan kamu kalian tuh udah anak yatim. Ora, heeh. Terus ibumu ngopeni kowe dhewe karo sedulurmu 5 wedok kabeh. Dhewe. Saiki kowe cah wedok 5. Terus pengen ngomong kaya ngono, lah karepmu iki anak lanang sing disingkon ngopeni mbokmu dek ra duwe. Artinya ketika kita punya prinsip bahwasanya kita harus berbakti ke suami lebih dulu daripada ke orang tua, enggak apa-apa kalau jenengan punya putra punya saudara jalan. Lah nek mboten enten terus pripun gitu. Meneng dek gitu. Nah, makanya harus kita pahami sebenarnya enggak perlu dibenturkan antara mantu dan mertuanya, orang tua dan anaknya gitu. Ketika semua orang ngerti kedudukannya gitu. Nah, makanya di salah satu masjid di daerah Triagan, Sukoharjo sana itu minta dibahas tentang Baiti Jannati, itu udah setahun lebih itu, belum selesai gitu kan. Jadi bagaimana menundukkan semua itu gitu. Dan ya banyak orang yang kemudian ternyata kayak gitu gitu kan. Artinya Islam itu sebenarnya sebuah agama yang kemudian sudah kompleks sekali menjelaskan semua lini kehidupan. Namun kadang kita itu sinau sebelah kene, sing kene urung gitu loh. Sehingga iki diterapke ning kemudian boten ketemu sing sebelah sini gitu. Akhirnya seolah-olah loh, kowe entuk-entukanmu ngaji kurang ajar karo wong tua gitu bahasane. Padahal sebenarnya Islam enggak akan ngajari seperti itu gitu. Makanya orang Islam yang benar-benar paham agamanya, ya karena ngaji istiqomah sithik ning pajak gitu rutin gitu kan, maka dia akan kemudian bisa menemukan banyak cerita indah dalam kehidupan ini. Gak akan marahi mumet hidup itu, saya setuju. Walaupun mungkin yo masalah enten, walaupun dinamika kehidupan tetangga segala macam keluarga itu ada, tapi dia nggak akan sampai pada level stres gitu. Makanya kalau ada orang Islam kok nganti stres itu, saya yo jane belajar Islam sebelah mana gitu. Jangan-jangan kabotan sebelah kini sing kene ora dipelajari gitu. Makanya termasuk teman-teman anak-anak muda yang ngebom-ngebom itu kan, mereka cuma bahas ayat-ayat hadis tentang jihad, keutamaan mati syahid, dijikui, dikelumpukke. Itu benar, nggak salah bab itu. Tapi ayat-ayat kemudian hadis-hadis tentang membunuh kaum muslimin, membunuh orang-orang kafir muahad itu nggak disampaikan, ditutup gitu loh. Nah, makanya Allah mengingatkan dua hal, yaitu jangan dicampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan. Kemudian hal yang kedua, jangan beragama dengan cara mbok pilih-pilih, sing mbok senengi mbok jikuk, sing ora mbok senengi mbok gua gitu loh. Makanya ini dibungkus dalam bungkus yang berbunyi udkhulu fisilmi kafah. Nah, dari wong Islam itu menyeluruh, jangan dicuil-cuil gitu. Kenapa? Karena Islam itu pun komplit gitu.
hari Ahad yang lalu saya ngisi pengajian tendaleme niku bose bakso Alek gitu. Sampai saya tanya, bakso paling komplit namanya nopo Pak Alek gitu ya. Bakso super komplit. Nah, nek wong wis tuku bakso super komplit sing gagas arep tuku bakso liya itu, berarti bakso jenengan ra komplit. Tapi agama Islam sudah mengatakan, Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Islam pun komplit, pun sempurna, udah gitu diridhoi oleh Allah gitu. Nah, tinggal bagaimana kita kemudian memahami sing komplit niki wau. Berarti aku kudu sinau agama wabeh Mas itu. Nggih mboten, sesuai kebutuhan. Nah, buat yang mau nikah ya fikih nikah. Buat yang mau haji fikih haji, ngoten. Jadi enggak kudu semua gitu. Semua ya biarkan itu dilakukan sama guru-guru kita, kiai-kiai kita, ustadz kita dan seterusnya monggo lah. Tapi kalau kemudian panjenengan sesuai kebutuhan aja, jenengan mau ngapain itu? Oh aku iki bobot lagi 3 wulan, berarti engko meh anak ya gimana cara mendidik anak. Penting itu gitu kan. Terus oh aku meh nikah, gimana jadi seorang suami? Oh aku wis nikah, gimana cara mengurusi keluarga dan seterusnya dan seterusnya. Nah kajian niku ting telecek sama bar. Nah, tinggal panjenengan petani oh masjid kene ngajar iki berarti aku butuh kae tak rono. Oh masjid kene ngajar kuwi aku butuh kae tak rono ngoten gitu kan. Jadi jangan sampai kemudian kita wis merasa peng-pengan ketika sudah ada di satu titik ini. Nah, kembali ke sini. Anak soleh itu akan ngerti kalau dia harus berbakti sama orang tuanya, sehingga Nabi SAW mengatakan rohima anfu, summa rohima anfu, summa rohima anfu. Sungguh rugi, sungguh rugi, sungguh rugi nanti dibaleni ping 3. Kila man ya Rasulullah. Ditanya sinten wahai Rasulullah? Qala, kata Nabi SAW, man adraka walidayhi indal kibari. Yaiku wong sing nemoni menangi wong tuane jek enek dan mereka dalam kondisi tua, baik ahaduhuma au kilahuma siji apa loro kabeh semalam yadkhulil jannah. Kok bocah iki ora iso menjadikan sebab wong tuane nyemplung surga. Wong tuane sak mlebu surga, bocah iki lho. Nah, karena pintu surga ketika orang tua hidup itu kagetnya 2. Begitu sedo 1 nggih tinggal 1. Begitu kemudian sedo semua nutup nih pintu surga lewat bakti kepada orang tua. Makanya kadang itu lucu ketika orang tuanya masih ada sepuh ngapunten orang mati-mati, anaknya susah bingung diuncalke rono. Jarang ada berlomba seorang anak ngerebut iki mboke kudu melu aku pake kudu melu, jarang. Rata-rata nek ten sing kula pirsani nggih mugi-mugi kita tidak termasuk niku. Rata-rata wis melu kowe wae. Ora kowe wae. Sing sugih ya rumangsa sugih melu kowe wae. Ragate pura wae tak bayari. Elok banget itu. Nah begitu sedo walah rajin banget nang kuburane meh minggu gitu kan. Maka itu enggak akan bisa menebus kekurangan ketika kemudian mereka masih hidup. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada seorang anak yang didolimi oleh orang tuanya, dia bertanya ya, kepada Nabi SAW ketika Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata menceritakan hadis Nabi SAW, ma min muslimin lahu walidani muslimani yusbihu ilaihima muhtasiban. Tidaklah seorang muslim yang memiliki 2 orang tua muslim yang dia pada setiap hari berbuat baik kepada keduanya, illa fatahalahu Allahu babaini yakni minal jannah. Maka tidaklah seorang anak muslim punya orang tua muslim, bendino dia berbuat baik kepada orang tuanya yang muslim, maka pasti Allah bukakan 2 pintu surga untuk anak ini. Wa in kana wahidan fa wahidan. Kok garis siji ya pintune mau loro ditutup siji. Wa in aghdaqu ahaduhuma lam yardallahu anhu hatta yardo anhu. Kalau sekiranya satu di antara 2 atau dua-duanya enggak ridho sama anak ini melakukan hal yang enggak disenangi sama orang tuanya, tentu ini dalam perkara yang mubah ya, bukan perkara yang haram. Artinya kalau kita punya orang tua kita enggak senang kalau kita enggak mabuk, kon ngancani mendem itu enggak apa-apa. Artinya itu enggak masuk dalam wilayah durhaka itu. Tapi kalau orang tua gampangane njaluk pijet ora gelem mijet akhirnya nanti kegelan gitu kan, pijet loh ya, bukan perkara yang haram gitu kan. Bahkan itu perkara yang baik untuk kesehatan seorang tua gitu kan. Maka kata beliau Ibnu Abbas yaitu bahwasanya yang bersangkutan akan tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang tuanya ridho lagi. Kila terus pripun nek kemudian wa indola mahu nek wong tuwaku niku zaman biyen niku dolim.
Kan kadang enten wong tua niku karepe ngedum anake sing disenengi dikek akeh gitu kan. Engko terus mikire engko nek tuwek melu anak sing disenengi niku. Delalah bareng entuk akeh dijual gitu kan. Akhire sing kedol iki mau dieloni wegah. Akhire melu anake sing ra disenengi gitu kan. Nah, kemudian kata Ibnu Abbas, dia mengatakan wa indolamahu. Walaupun anak itu orang tua itu mendoliminya, maka tetap harus berbuat baik. Makanya dalam Islam nggak ada kamus seorang anak membalas kejahatan orang tuanya, nggak ada. Dan itu tidak boleh dibandingkan dengan kedoliman orang umum. Artinya kalau kita diselentik orang, jangan mau balas selentik, selama tingkat nyelentiknya itu sama, itu boleh nyelentik gitu. Nah, tapi kalau yang nyelentik orang tua kita, sama sekali kita nggak boleh balas. Loh, tapi wong tua saya dolim, itu urusan beliau sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada seorang anak yang tanya sama saya dulu ketika ada orang tua saya menyia-nyiakan saya, entah judi, entah apa, pokoknya wong tuanya minggat, begitu udah tua nyari saya, apakah saya harus urusi orang tua saya? Iya, saya katakan iya. Karena ini nggak bisa dibales gitu. Artinya bukan sebuah kebenaran kalau anak ini membalas orang tuanya. Ngoten. Nah, jenengan nek pengen piyahine atau putra jenengan paham niki nggih, monggo dijak ngaji gitu, ben paham gitu. Karena nek gak dijak ngaji nggih ra paham akhirnya gitu kan. Ya. Dan bahkan anak yang soleh itu sampai umur 40 dia akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala doa atau mengucapkan doa, Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, mengajari kula pripun carane supaya saged bersyukur atas semua nikmat yang masih saya terima sampai hari ini ya. Umur 40 niku dia berusaha untuk noto uripe dengan cara banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua nikmat ini dan termasuk wa ala walidayya, dan nikmat saya masih punya orang tua. Kan umumnya piai umur 40, Mas Helmi umur berapa? 45. 40 kurang sithik. Nah, itu 40 umumnya kan masih punya orang tua, nggih. Nah, komplit. Oh, masih satu. Di mana-mana Jawa Tengah ya. Masih punya orang tua, umumnya masih ada. Maka anak yang soleh dia bersyukur karena punya pasangan, biasanya ya wis gawean. Sok-sok nggih pun gadah omah, Pak Karyo lan sak piturute, dan dia bersyukur duwe wong tua. Jadi dia nggak akan merasa terbeban karena punya wong tua umur 40. Tapi yang ada ya tadi anak-anak nggak soleh umur 22 mateni wong tuane, malah ten pundi Semanggi niku anak jalanan mulai ngapunten numpak imboke dikonangi pake nutuk bocahe, anake mateni pake. Seruat ora karo-karuan. Ya Allah. Kemudian dia akan bersyukur lagi apa? Wa an a'mala sholihan tardohu, mengajari kula agar di usia 40 niki kula tetap istiqomah untuk selalu beramal soleh. Niki anak soleh. Maka kalau niki wau ketika kita enggak mendesain putra-putra kita, terus kita berharap mungkin tuwa niku adem ayem tentrem nggih susah. Sing eneng ya mumet ruwet karo judeg gitu. Kemudian dia pun juga berdoa wa aslih li fi duriyati, dan mang dadoske sae putra-putra kula, keturunan kula, anak-anak kula. Lah aku ora iso nyekolahke pondok anakku Mas, mboten enten kaitane secara langsung. Bahkan banyak alumni pondok sing bubrah luwi wong jaba niku kathah. Artinya gini loh, ketika jenengan nggak mampu mondokkan, sekolah di luar nggak apa-apa. Sing penting wong tuane majelis ilmu dijak. Atau nek bapake kemudian atau ibuke majelis ilmu dapat ilmu sithik ya disampaike. Pendidikan itu terus berjalan walaupun dia enggak dari pesantren. Ngoten. Jadi bukan berarti terus nek pun pesantren peng-pengan mboten gitu. Makanya kalau suka mengkritisi beberapa majelis itu pokoknya nek ora lulusan pesantren ora untuk ngisi ten mriku ngoten nggih, kleru gitu kan. Ya dilihat dulu ilmunya apa kan gitu kan. Kan banyak orang yang kemudian mendapat ilmu di luar pesantren toh, gitu kan. Dari majelis satu ke majelis lain. Gitu. Sampai enten niku kula aja rencang niku ngobrol-ngobrol cerita deh. Aku kira tau nyantri, lulusan SMK farmasi mriku Geblekan niku, terus S1 farmasi. Tapi aku ki yo melu majelis ustaz iki dan sejak kuliah sampai hari ini anaknya pinten nggih 5 tesih majelisan terus.
Nganti kula nek ngisi pengajian piyaine enten kula pakai wong dhewe gitu lho. Nanti kula omongke tentang mirip jane patut toh Mas niki sing lenggah mriki kula mriku terus sing guyu tok dhek gitu. Ya itu karena ilmune luwih banyak tapi ngene ku karena enggak punya ijazah pesantren dadi kaya ora diakoni sakne. Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudian di umur 40 seorang anak soleh selalu akan bertobat kepada Allah. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, dan aku bertobat kepadamu ya Allah dan aku menyerahkan diriku sebagai orang-orang yang beriman. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pun ajeng adzan kesimpulannya dalam pelajaran kita, materi kita pada malam hari ini sebenarnya tetap ngomong ke syafaat. Kemarin syafaat anak yang mati lebih dulu daripada orang tuanya. Nah ini syafaat anak yang ditinggal mati orang tuanya. Apapun kita, siapapun kita, ketika kita sudah di alam sana, kita butuh doa anak ini. Maka ketika kita ngapunten tadi saya ulangi, bondoran duwe ilmu yang kita sebar-sebar mboten enten misal, maka jagan kita yang paling memungkinkan nggih putra. Umpami ngapunten kados Mbah kula wau koyak anak era kecekel ya putune dicekeli. Artinya itu sebagai bentuk kompensasi atas kekhilafan kita pada zaman dulu gitu kan. Jenengan sepuh-sepuh kan mungkin nggih putrane pun gede-gede nek diajari mungkin malah galak gitu kan ya putune mawon. Ajeng ten masjid dijak. Nggih, gadah ilmu sekedhik diajari. Bahkan saya selalu katakan sebenarnya pahala yang paling banyak itu didapat sama guru TPA. Raketan gaji yang paling sedikit itu guru TPA gitu kan. Tapi kalau bisa ya, kenapa katakan pahala paling banyak? Karena saya ngajari cah cilik-cilik Al-Fatihah ini kan guru TPA gitu kan. Maka kalau bisa cah TPA ini kalau bisa putu jenengan niku kalau bisa. Saat durunge mangkat TPA, saat durunge diajari Al-Fatihah karo guru ustadzah TPA. Nek saged iku sing ngajari mbae ngoten. Ajari Al-Fatihah sih. Jadi jenengan diisi guru TPA niku. Ya ketoknya perkara sepele, tapi itu nanti dibaca terus sampai dia mati. Masya Allah jenengan yang kuburan guyu Pak Bu. Itu ketoknya sepele. Artinya nek misal jenengan pun luput ten putra nggih, putu ampun sampai luput. Mbok bila cekap semanten yang saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Alaikum minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.